Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat buat kita semua, khususnya Sobat MBA Production. Kali ini saya akan sharing terkait bagaimana cara menentukan harga pokok produksi dan harga jualnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk mensubscribe, biar saya terus bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Jadi video ini saya sekaligus untuk mereview sebuah bisnis yang berhubungan dengan pembuatan produk perkayuan. Nah, produk perkayuan yang kita review adalah tempat permen lollipop ya. Di tempat permen lollipop ini yang akan kita cari tahu bagaimana cara menentukan pokok produksi dan penjualannya. Nah, ini kan harga jualnya 19.950. Saya pakai ini aja biar mudah karena sudah saya pelajari sebelumnya. Nah, jadi ini ukurannya kan panjangnya 15, lebarnya 9, tingginya 4,5 cm dengan isi permen lollipopnya sebanyak 24. Jadi seperti itu, gambarnya seperti ini. Ini tampak bagian depannya, tampak bagian belakang, dan ini ketika dimasukin permen lollipop. Ketika kita sudah melihat produk jadinya seperti ini, maka saya biasanya saya gambarkan di software AutoCAD untuk membuat gambar kerjanya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah gambar kerjanya untuk tempat permen lollipop tadi. Bagi teman-teman yang ingin tahu cara penggunaan software AutoCAD, bisa dilihat di playlist tutorial software. Di situ ada cara penggunaan software AutoCAD, bisa dipelajari di situ, teman-teman. Baik, kita langsung saja. Jadi kan ini tadi panjangnya 150 mm. Saya gambarnya pakai satuan milimeter. Kalau yang di deskripsi tadi kan satuannya cm ya. Yang di sini ini satuannya milimeter. Jadi ini panjangnya 150 mm, lebarnya 90 mm atau 9 cm, dan tingginya adalah 45 mm atau 4,5 cm. Ini tampak atasnya, ini tampak samping, sesuai dengan gambar dari tempat permen lollipop ini ketika kita lihat dari foto produknya. Baik, kita lanjut untuk membuat cutting listnya ya. Cutting list ini fungsinya untuk biar kita bisa tahu satu batang atau beberapa batang kayu pinus ini bisa menghasilkan berapa produk. Jadi seperti itu ya. Nah, ini keterangannya 3 batang kayu pinus ukuran 1100 mm kali 95 mm bisa dapat 10 piece ya. 10 piece tempat permen lollipop. Jadi kan tadi panjangnya 150, lebarnya 90 cm, 90 mm. Ini sejumlah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7-nya posisinya di sini. Dan ini 8, 9, 10 ya. Terus selanjutnya kan di bagian tingkat kedua, yaitu ini. Tingkat kedua ini lebarnya itu 6 cm ya. 6 cm atau 60 mili. Jadi ini 60 mili, terus yang paling atas itu 30 mm atau 3 cm. Jadi seperti itu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka untuk 3 batang kayu pinus ini bisa menghasilkan 10 piece atau 10 unit tempat permen lollipop. Nah, selanjutnya kita masukkan data yang dari software AutoCAD tadi ke tabel Excel ya. Jadi tabel Excel yang saya buat ini bukan suatu ketetapan, namun saya biasa memakai cara ini biar mudah untuk menentukan harga pokok produksi dan penjualannya. Jadi untuk tempat permen lollipop tadi itu anggapannya dalam satu hari itu kapasitas produksinya itu 15 ya, 15 unit atau 15 piece. Jadi kan ini untuk yang per jamnya itu 2,1, per harinya itu 15. Jadi biasanya saya itu membuat prototipe itu atau enggak buat 2 atau 3 produk yang sekiranya itu nanti dikalikan dalam waktu 7 jam itu berapa. Ini kan satu hari itu sama dengan 7 jam.
Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita masukkan ke kapasitas pengerjaan per jam, ini kan 2,142 sekian. Nah, untuk kapasitas pengerjaan per harinya itu adalah 15. 15 ini adalah kapasitas pengerjaan per jam dikalikan dengan 7 jam. Jadi kan satu hari itu anggapannya 7 jam, karena kan pada umumnya 8 jam, 1 jamnya itu dibuat istirahat, 7 jamnya kerja. Nah, selanjutnya adalah kapasitas pengerjaan per bulan. Kapasitas pengerjaan per bulan ini tinggal kita klik 2 kali, maka ini adalah hasil pengalian dari kapasitas pengerjaan per hari yang jumlahnya tadi 15 dikalikan dengan 20 hari. Jadi satu bulan itu saya anggap 20 hari dikarenakan Sabtu dan Minggunya libur. Jadi seperti itu. Ukuran produknya tadi 150 kali 90 kali 45 mm, dan ukuran materialnya tadi adalah 1100 kali 95 mm. Selanjutnya untuk kebutuhan material kayu pinus yang 110 ya, ini maksudnya 110 cm atau 1100 mm kali 95 mm itu adalah 90 batang per bulannya. Itu dari mana? Dari kapasitas pengerjaan per bulan ini yang jumlahnya 300 per bulan. Itu kan yang tadi kan dari gambar AutoCAD ini 3 batang kayu pinus ukuran 1100 kali 95 mm ini dapat 10 piece tempat permen lollipop. Jadi dari situ maka 3 batang sama dengan 10 piece. Ini yang 30 kita klik 2 kali, hasil dari pengerjaan per bulan yang 300 dibagikan 10 piece dari jumlah 3 batang yang dihasilkan, maka ketemunya 30. Nah, 30 ini dikalikan lagi, dikalikan dengan 3, karena kan 10 piece ini adalah penjumlahan dari 3 batang kayu pinus yang dihasilkan. Jadi ketemunya 90 batang untuk per bulannya. Dikalikan dengan harga kayu pinusnya per area Surabaya Raya, itu harga kayu pinus per batangnya sekitar 9 ribuan. Nah, untuk kebutuhan kayu pinus ini kalau dirupiahkan dalam waktu per bulan itu adalah sebagai berikut. Jadi penggunaan kayu pinus per bulan 90 kali 9.000 per batangnya, maka ketemunya 810.000 ya teman-teman. Jadi yang 810.000 ini dimasukkan ke material kayu, digunakan dalam waktu 1 bulan untuk bisa menghasilkan 300 piece tempat permen lollipop. Nah, selanjutnya adalah honor tenaga kerja. Jadi honor tenaga kerja ini perharinya 105.000, jumlah tenaga kerjanya anggapannya 1, terus habis itu perharinya sekian. Jadi kalau dikalikan 1 bulan yang 20 hari, maka ketemunya 2.100.000. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya harga pasaran produk. Harga pasaran produk ini kita lihat kembali ke marketplace. Jadi kita lihat lagi ke marketplace, harga pasaran produknya ini ada yang 20.000, terus ini ada yang 18, terus ini ada yang 19, ini ada 27.000. Ini juga yang dibuat acuan itu yang ini ya, yang 19.000, 18 sama 20. Jadi sekitaran 19.500 lah anggapannya. Karena ini kalau saya perhatikan ukurannya lebih panjang. Kita buat 20.000. Setelah itu dikalikan dengan kapasitas pengerjaan per bulan yang 300 ini, maka ketemunya adalah 6 juta per bulannya. Nah, selanjutnya kita menentukan margin keuntungannya. Jadi kan yang tadi harga pokok produksinya itu material kayunya 810.000 ditambahkan dengan tenaga kerja atau operator produksinya sebesar 2.100.000. Ini saya pakai acuan UMP Jatim yang sebesar 2.040.000 sekian. Nah, ini kembali lagi kemampuan teman-teman untuk membayar karyawan bagaimana layaknya, yang sekiranya tidak dirugikan satu sama lain. Nah, selanjutnya maka total pengeluarannya adalah 2.910.000 untuk tenaga kerja dan material kayu.
maka ketemu harga pokok produksinya itu sekian ini, 9.700. Maka ketemu harga pokok produksinya 9.700 dari 2.910 dibagikan dengan 300 piece tempat permen lollipop yang dihasilkan dalam waktu 1 bulan. Maka ketemunya 9.700 harga pokok produksinya. Nah, selanjutnya margin per produk keuntungannya saya ambil 100%. Jadi seperti itu ya. Jadi harga pokok produksi dikalikan 1 ini sama dengan 100%, maka ketemunya. Nah, ini untuk harga jualnya tinggal ditambahkan aja HPP dengan margin keuntungan yang 100% per produknya, maka ketemu 19.400. Anggapannya kan tadi rata-ratanya harga jualnya 19.400 ya. Jadi ketemunya sekian. Nah, selanjutnya kita bisa tahu keuntungannya itu berapa. Nah, keuntungannya ini kan 3.090.000 dari 6 juta dikurangi total pengeluaran HPP atau harga pokok produksi. Maka ketemunya adalah 3.090.000 untuk keuntungannya. Nah, untuk pembagian keuntungan ini biasanya saya 30% keuntungan bersihnya dan 70% ini dibagi dari kebutuhan listrik, air, internet, depresiasi atau penyusutan mesin, kebutuhan finishing dan alat pendukung. Itu saya masukkan di 70% ini. Biar mudah ngitungnya. Kalau teman-teman mikirnya ini untungnya banyak, menurut saya sih tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit ya, ada di tengah-tengahnya lah anggapannya. Karena untuk pengerjaan tempat permen lollipop ini dibutuhkan 3 mesin yang investasinya cukup lumayan ya harganya. Jadi untuk mesin circle, meter saw, dan bor duduk ini untuk mengerjakan produk tersebut investasinya cukup lumayan untuk yang dikeluarkan. Jadi keuntungan 100% ini tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, ada di tengah-tengahnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara menentukan harga pokok produksi dan juga menentukan harga jualnya. Jangan lupa untuk subscribe biar saya terus bersemangat membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.